Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari Sabtu hampir berakhir. Setelah satu minggu yang penuh dengan pekerjaan, kesibukan, dan berbagai persoalan, mungkin malam ini kita akhirnya memiliki sedikit waktu untuk berhenti dan melihat kembali kehidupan kita. Bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang apa yang sudah kita capai, tetapi tentang orang-orang yang Tuhan tempatkan paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Keluarga adalah tempat kita pulang, tetapi terkadang justru di dalam keluarga ada hati yang terluka, ada perkataan yang masih diingat, ada kesalahpahaman yang tidak pernah dibicarakan, ada kemarahan yang dipendam terlalu lama. Bahkan ada orang-orang yang tinggal di bawah satu atap, tetapi sudah lama tidak benar-benar berbicara dari hati ke hati. Mungkin malam ini ada seseorang yang sedang memikirkan keluarganya. Mungkin hubungan dengan pasangan sedang tidak baik. Mungkin ada jarak dengan anak. Mungkin ada saudara yang sudah lama tidak disapa. Atau mungkin ada luka dari perkataan seseorang yang sampai hari ini belum bisa dilupakan. Kalau itu yang sedang kita rasakan, malam ini jangan buru-buru menyerah terhadap keluarga kita. Bawalah hubungan itu kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13-14 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Sahabat terkasih, firman ini tidak mengatakan bahwa keluarga tidak akan pernah saling menyakiti. Justru Tuhan tahu bahwa manusia bisa melakukan kesalahan. Orang yang kita kasihi pun bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mempertahankan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan mengenakan kasih. Sahabat terkasih, ada sebuah keluarga yang setiap malam sebenarnya makan bersama. Ayah, ibu, dan anak-anak semuanya ada di rumah. Tetapi suasananya terasa dingin. Mereka berbicara seperlunya. Ayah merasa anaknya tidak menghargainya. Anak merasa ayahnya tidak pernah memahami dirinya. Ibu berada di tengah-tengah dan memilih diam karena tidak ingin keadaan semakin buruk. Hari demi hari berlalu. Mereka tidak benar-benar bertengkar, tetapi mereka juga tidak benar-benar dekat. Sampai suatu malam, sang ibu mengajak keluarganya duduk bersama. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada yang disalahkan. Ia hanya berkata, "Sebelum tidur malam ini, mari kita berdoa bersama." Awalnya terasa canggung, tetapi mereka akhirnya menundukkan kepala. Dalam doa yang sederhana itu, masing-masing mulai menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak ingin kehilangan satu sama lain. Tidak semua masalah langsung selesai malam itu, tetapi sesuatu mulai berubah. Mereka mulai berbicara kembali, mulai mendengarkan, mulai meminta maaf, dan perlahan hubungan yang sempat dingin mulai dipulihkan. Kadang yang dibutuhkan keluarga bukan kata-kata yang panjang, tetapi seseorang yang berani mengambil langkah pertama untuk berkata, "Mari kita kembali kepada Tuhan." Mungkin malam ini kita bisa menjadi orang itu. Bukan berarti kita harus menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Bukan berarti kita harus menganggap luka yang terjadi tidak penting. Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hati kita. Karena ketika kita terus menyimpan kepahitan, sebenarnya kita sedang membawa beban itu kemana-mana.
Tuhan ingin membebaskan kita, dan salah satu jalan yang Tuhan berikan adalah melalui pengampunan dan kasih. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni berarti menyerahkan luka itu kepada Tuhan dan berhenti membiarkan kesalahan masa lalu mengendalikan hidup kita. Mungkin hubungan keluarga kita belum sempurna. Pemulihan seringkali dimulai dari langkah yang sangat kecil. Sebuah sapaan, sebuah percakapan, sebuah permintaan maaf, sebuah pelukan, atau bahkan hanya sebuah doa. Kalau malam ini kita belum mampu berbicara kepada orang yang membuat hati kita terluka, setidaknya berbicaralah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, "Tuhan, aku terluka. Aku kecewa, tetapi aku tidak ingin kebencian tinggal di dalam hatiku. Tolong ajarkan aku mengasihi seperti Engkau mengasihiku." Dan untuk keluarga yang masih berkumpul malam ini, jangan anggap kebersamaan itu sebagai sesuatu yang biasa. Suatu hari, kita mungkin akan menyadari bahwa makan bersama, berbicara bersama, dan berdoa bersama adalah berkat yang sangat berharga. Karena itu, malam ini mari kita kembali mengingat, keluarga tidak membutuhkan kesempurnaan. Keluarga membutuhkan kasih, pengampunan, dan Tuhan di tengah-tengahnya. Sebelum kita menutup hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Malam ini kami membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu setiap hubungan yang sedang baik. Engkau juga tahu setiap hubungan yang sedang terluka. Bapa, jika ada kepahitan di dalam hati kami, lembutkanlah hati kami. Jika ada kemarahan, ajarkan kami untuk melepaskannya. Jika ada kesalahan yang belum kami ampuni, berikan kami kekuatan untuk belajar mengampuni. Dan jika kami sendiri pernah menyakiti orang yang kami kasihi, berikan kami kerendahan hati untuk meminta maaf. Pulihkan hubungan dalam keluarga kami. Ajarkan kami untuk lebih banyak mendengar daripada menyalahkan. Lebih banyak mengasihi daripada menghakimi. Dan lebih banyak berdoa daripada memendam kepahitan. Bapa, hadirlah di tengah keluarga kami. Jadikan rumah kami tempat yang penuh damai. Tempat untuk saling menguatkan, tempat untuk saling mengampuni, dan tempat di mana nama-Mu dihormati. Malam ini kami menyerahkan seluruh keluarga kami kepadamu. Apa yang tidak mampu kami perbaiki dengan kekuatan sendiri, kami percaya Engkau sanggup pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jangan biarkan luka menjadi lebih besar daripada kasih. Jika hari ini ada kesempatan untuk mengasihi, jangan menundanya. Dan ketika kata-kata terasa sulit, mulailah dengan doa. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.